Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberkahi kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita membahas sebuah amalan yang ringan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Amalan ini sering diabaikan oleh sebagian orang, padahal manfaatnya sangat besar dalam membuka pintu rezeki, melunasi hutang, dan mengabulkan hajat-hajat kita. Kita semua pasti berharap agar rezeki kita mengalir lancar, hajat-hajat kita terkabul, dan beban hidup kita terasa ringan. Betul, bukan? Nah, tahukah Anda bahwa ada sebuah amalan sederhana yang dapat kita lakukan sebelum tidur untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menarik keberkahan hidup? Amalan ini telah dianjurkan oleh para ulama besar seperti Syekh Ali Soleh, Muhammad Ali Jab, dan Waliullah Mbah Hamid Pasuruan. Apa saja amalannya? Amalan ini dimulai dengan melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Sholat ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah dan cara untuk meminta pertolongannya. Setelah melaksanakan sholat, duduklah dengan tenang di tempat tidur Anda. Bayangkan dengan sungguh-sungguh segala hajat yang ingin Anda capai. Misalnya, lunas dari hutang, kesembuhan dari penyakit, kelancaran usaha, atau ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, bacalah zikir berikut ini sebanyak 100 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, sebaik-baiknya pelindung, dan sebaik-baiknya penolong. Pada bacaan ke-100, ulangi zikir dengan penuh penghayatan, merasakan kehadiran Allah yang dekat dengan kita. Amalan ini adalah bentuk penyerahan total kepada Allah, sebagai pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongannya. Setelah itu, tutuplah zikir dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Anda tertidur. Anda bisa membaca selawat Fatih, selawat Munjiat, selawat Nariyah, atau selawat lainnya yang biasa Anda dawamkan. Kunci utama amalan ini. 1. Keyakinan yang kokoh. Anda harus yakin bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. 2. Kesungguhan. Amalkan dengan istiqomah, penuh penghayatan dan niat yang tulus. 3. Ikhtiar. Jangan lupa untuk berusaha secara zahir. Usaha dan doa harus berjalan seiring. Amalan ini tidak hanya mendatangkan rezeki dan mengabulkan hajat, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa. Anda akan merasakan bahwa hidup Anda lebih ringan, karena semua beban telah Anda serahkan kepada Allah. Penutup. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Bukankah segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah? Jika kita memiliki Allah, apalagi yang kita khawatirkan? Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk berdoa dan berserah diri kepadanya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi wasilah untuk mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan kelapangan rezeki bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berbicara soal rezeki, siapa di antara kita yang tidak ingin dompetnya selalu penuh, saldo rekeningnya cukup, atau tabungannya melimpah?
Tentu kita semua menginginkannya. Dengan kecukupan rezeki, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu orang lain, membayar utang, bahkan mewujudkan impian seperti membeli rumah, mobil, atau membuka usaha. Namun, seringkali kita lupa bahwa rezeki itu sepenuhnya berada di tangan Allah. Kita terlalu sibuk mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Allah dalam setiap langkah. Padahal, usaha yang kita lakukan, sekeras apapun, hanya akan menghasilkan sesuai kadar yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemilik rezeki. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah amalan istimewa yang diajarkan oleh ulama besar, Kiai Khalil Bisri, kakak kandung dari Kahah Mustafa Bisri atau Gus Mus. Amalan ini sangat sederhana, namun jika diamalkan dengan istiqomah, insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Amalan pembuka rezeki. Amalan ini dimulai dengan melaksanakan salat duha 4 rakaat di pagi hari. Setelah itu, bacalah surah Al-Kautsar sebanyak 14 kali. Surah ini mengandung makna mendalam tentang nikmat yang melimpah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna athainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syaniaka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Menurut Kiai Khalil Bisri, barang siapa yang mengamalkan sholat duha dan membaca surah ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, maka Allah akan mencukupkan rezekinya, memberkahinya, dan memberikan kelapangan dalam segala urusan. Tips mengamalkan. 1. Istiqomah. Lakukan amalan ini secara rutin tanpa putus. Jangan mudah menyerah meskipun hasilnya belum terlihat dalam waktu singkat. 2. Ikhlas. Niatkan amalan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata mengejar duniawi. 3. Yakin. Percayalah bahwa Allah pasti mengabulkan doa dan usaha kita. Jangan pernah ada keraguan di hati. 4. Sempurnakan dengan selawat. Setelah mengamalkan, perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat akan membuka jalan keberkahan dalam hidup kita. Mengapa harus sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pagi hari, seluruh persendian kita memiliki hak untuk disedekahi. Sedekah ini tidak selalu berupa uang. Senyuman, membantu orang lain, berzikir, atau melarang kemungkaran juga merupakan bentuk sedekah. Sedekah menjadi salah satu kunci utama pembuka rezeki. Ketika kita memberi kepada orang lain, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih besar. Ingatlah, rezeki yang kita miliki hanyalah titipan, dan dengan berbagi, kita sedang menanam benih keberkahan untuk masa depan. Apanu warafibal. Pesan penutup. Amalan ini tidak akan serta-merta membuat uang jatuh dari langit. Namun, dengan izin Allah, rezeki akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting, kita harus sabar, tekun, dan selalu berpikiran positif kepada Allah. Semoga amalan ini bermanfaat dan menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikan amalan ini kepada orang lain, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.